Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama'wahul jannah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim, para ulama, para ustadz, para ustadzah, dan semuanya para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tidak ketinggalan yang mulia tokoh-tokoh masyarakat, juga Bapak Kepala Desa dan Pak Pamong, Kepala Dusun, Kepala RT RW yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama saya ucapkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita pada sekarang ini telah sama-sama diberi rahmat dan nikmat oleh Allah sehingga bisa hadir di tempat yang penuh mubarakah ini, insya Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya sama-sama diselamatkan oleh Allah di dini wa dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta semoga dan mudah-mudahan kita semuanya sama-sama diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan sama-sama mendapatkan syafaat dari Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita semua selamat di dini wa dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Dan barokahnya ini semua semoga santri-santri kita semua di sini jadi putra dan putri yang soleh serta solehah, takwa kepada Allah, taat kepada Allah, dan cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta jadi anak yang jadi membawa kepada kedua orang tuanya, keluarganya,
jadi keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Tadi pesan dan pesan langsung saja saya akan ropel dan juga mau itu hasanah. Saya ropel para bapak ibu yang berbahagia. Saya akan bercerita tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Saya akan bercerita tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Karena yang dikerjakan, yang dilaksanakan, yang diramaikan pada malam ini adalah tentang selesainya impian anak-anak santri wan santriwati yang duduk di bangku Madrasah Diniyah Ula Waliarja, juga yang kelas 6 akan meninggalkan tempat ini, akan meneruskan kepada jenjang yang lebih tinggi, serta yang di bawah akan naik ke atasnya, lagi ke atasnya, kelas 1 ke kelas 2 ke kelas 3 dan sebagainya, yang sekarang ini diadakan imtihannya. Semoga dan mudah-mudahan anak-anakku semuanya jadi anak-anak yang soleh dan soleha, selamat dan bisa menyelamatkan terhadap kedua orang tuanya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Berbicara tentang ilmu pengetahuan, saya bawa kitab karena di sini madrasah ula, diniyah ula. Saya bawa kitab Lubabul Hadis. Di sini menerangkan tentang al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang punya ilmu, yang beri nama ulama. Anak-anakku sekalian dan juga para ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu adalah al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya yang akan menerangi kita fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga kita semua yang punya ilmu jadi ilmu yang bermanfaat, betul-betul al-ilmu nurun, yang bisa membawa kita semuanya nur fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kemudian ilmu, anak-anakku yang dirahmati Allah, seorang ahli hikmah memberi arti ilmu itu banyak pendapat. Apa artinya ilmu itu? Banyak pendapat. Hanya yang akan saya ambil di sini satu pendapat, bahwa yang namanya ilmu itu kalau diartikan, katanya ahli hikmah, dalam kalimat per kalimat, ilmu itu ada 3 huruf. Yang pertama hurufnya itu adalah huruf ain. Yang kedua, ilmu itu hurufnya huruf lam. Dan yang ketiga, ilmu itu hurufnya huruf mim. Kata hukama, kalau diberi pengertian satu-satu daripada huruf ilmu itu, dalam salah satu kitab, bahwa ainnya ilmu itu mempunyai pengertian inayatullah, diberi pertolongan oleh Allah. Inayatullah. Jadi orang yang punya ilmu diberi pertolongan oleh Allah. Diberi pertolongan oleh Allah di dunia, diberi pertolongan oleh Allah di dalam kubur,
Bahkan nanti di akhirat pun akan diberi pertolongan oleh Allah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Sudah barang tentu ilmu yang bermanfaat. Diberi pertolongan oleh Allah. Diberi pertolongan, bahkan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Diberi pertolongan dari segi apa? Orang yang punya ilmu disenangkan hidupnya oleh Allah. Orang yang punya ilmu dinaikkan derajatnya oleh Allah. Orang yang punya ilmu diberi kedudukan yang tinggi oleh Allah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah bertanya, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun." Shadaqallahul adzim. Katakan Muhammad, katanya Allah, apakah sama? Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu? Allah bertanya di dalam Al-Quran. Dengan pengertian tadi inayatullah, Allah sendiri menjawab di dalam Al-Quran juga yang telah saya sebut tadi dalam pembukaan tadi, dalam preambul saya tadi, muqaddimah tadi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Di dalam ayat tersebut yang diangkat oleh Allah derajatnya setinggi-tingginya dua golongan. Yang pertama, amanu minkum, diangkat oleh Allah orang yang beriman di antara kita semuanya. Golongan orang yang beriman diangkat oleh Allah kedudukannya setinggi-tingginya, diangkat setinggi-tingginya oleh Allah. Nah, setelah orang beriman, dari hebatnya ilmu pengetahuan, dari hebatnya ilmu yang dicari anak-anakku sekalian ini di madrasah Diniyah Ula Wali Arja ini, dari hebatnya ilmu yang antum semuanya cari, sehingga diletakkan setelah orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala, amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan golongan yang kedua adalah orang-orang yang mempunyai ilmu, bahkan derajat diangkat derajatnya ke yang paling tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang punya ilmu, orang yang mempunyai ilmu, memberikan pahala kepada orang yang lain. Sekujur badannya orang yang berilmu mendatangkan pahala kepada orang yang lain. Kata siapa ini? Ini katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Lubabul Hadis. Apa katanya Rasulullah? Man zara aliman faka'annama zarani. Pertama, orang yang mempunyai ilmu didatangi sama kita, berziarah kepada orang yang punya ilmu, kepada orang yang pandai, cerdik, cendekiawan, orang yang alim,
bahkan al-allamah. Katanya Rasulullah mendatangi orang yang punya ilmu, tentunya dengan hati yang ikhlas. Faka'annama zarani, kedudukannya sama dengan dia berziarah kepadaku. Padahal orang yang berziarah kepada Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, tidak akan ragu-ragu, insya Allah nanti di akhirat bersama Rasulullah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya demikian, amin Allahumma. Makanya ini kata saya tadi, orang yang punya ilmu bisa mendatangkan pahala kepada orang yang lain. Seterusnya kata Rasulullah, wa man safaha aliman, bersalaman saja kepada orang yang punya ilmu, orang alim, bersalaman saja. Faka'annama safahani, maka seakan-akan orang itu adalah bersalaman denganku. Bandingkan orang yang salaman dengan orang yang punya ilmu, dia bersama dengan bersalaman kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man jalasa aliman, orang yang duduk-duduk saja dengan orang alim, orang yang punya ilmu, faka'annama jalasani fid dunya, orang duduk berjejeran dengan orang yang punya ilmu. Katanya Rasulullah, itu sama dengan berduduk denganku, berjejeran denganku di dunia. Duduk di dekat Rasulullah, rahmat Allah akan turun kepadanya. Duduk di dekat Rasulullah dengan penuh kasih sayang dan cinta, maka orang itu pun akan bersama nanti di alam akhirat bersama Rasulullah. Siapa yang memperoleh itu sekarang karena Rasulullah tidak ada, yang duduk berdampingan karena Allah di dekat orang yang punya ilmu, itu orang yang punya ilmu. Wa man jalasani fid dunya, padahal katanya Rasulullah, wa man, dan siapa orang jalasa yang duduk, siapa orang ini denganku fid dunya, siapa orang yang duduk denganku di dunia, katanya Rasulullah, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, orang itu akan didudukkan oleh Allah denganku nanti di alam akhirat di hari kiamat. Semoga kita semuanya demikian, amin Allahumma. Itu orang yang punya ilmu, hebatnya. Ini baru inayatullah. Kemudian lalu Pak Disin, saya kecil lagi Pak Disin. Yang kedua, lam. Katanya hukama, lam di dalam lamnya ilmu adalah mempunyai pengertian lutfillah, diberi kelemah lembutan oleh Allah. Walaupun orang yang mempunyai ilmu, ilmunya menjulang tinggi setinggi langit, tapi dia tetap semakin lemah lembut, semakin adem asor, katanya orang Bubian, semakin merunduk karena adanya ilmu di dalam dadanya. Seperti ilmunya padi, semakin berisi semakin merunduk, semakin merunduk semakin berisi. Tambah banyak ilmunya, tambah adem asor, tambah lemah lembut. Itu keistimewaannya orang yang betul-betul punya ilmu dan ilmunya yang bermanfaat. Semoga ilmu kita semuanya bermanfaat, amin Allahumma. Bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap lemah lembut. Seterusnya, biar tidak lama-lama, mim. Katanya hukama dalam salah satu kitab, mimnya lafaz Allah itu, pengertian mim di dalam lafaz ilmun itu, mim di situ mempunyai pengertian mahabbatullah, diberi kecintaan yang sangat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya ilmu
hatinya semakin dekat kepada Allah. Orang yang punya ilmu, ibadahnya semakin khusyuk kepada Allah. Orang yang punya ilmu, dimanapun berada, tidak lepas hatinya. Muta'alliqun ilallah, menggantungkan diri betul-betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu orang yang punya ilmu, katanya dalam pembukaan saya tadi oleh Rasulullah, apabila orang memuliakan terhadap orang yang punya ilmu, man akrama aliman, katanya Rasulullah, man, siapa orang akrama yang memuliakan siapa orang tersebut aliman kepada orang yang punya ilmu, maka annama akramani, fakat akramani, memakai fakat dalam hadisnya Rasulullah, berarti sungguh-sungguh orang itu telah memuliakanku, katanya Rasulullah. Jadi orang yang memuliakan orang yang punya ilmu, fakat akramani, katanya Rasulullah, maka betul-betul orang itu memuliakanku. Orang memuliakan kepada orang yang punya ilmu, maka katanya Rasulullah, sungguh orang itu telah memuliakanku. Bagaimana kalau memuliakan kepada Rasulullah? Rentetannya hadis tadi, faman akramani faqad akramallah, barang siapa yang memuliakanku, katanya Rasulullah, faqad akramallah, maka orang tersebut betul-betul sungguh telah memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rentetan dari orang yang punya ilmu. Kemudian bagaimana kalau kita memuliakan Allah? Faman akramallah fama'wahul jannah, barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempat kembalinya nanti tidak ragu-ragu lagi, karena ini sabdanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi, maka orang fama'wahul jannah, maka tempat kembalinya nanti, tempatnya nanti di akhirat adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini orang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat. Karena tadi diambil kesimpulan semuanya itu, orang yang punya ilmu masuk di dalam huruf nun, masuk di dalam huruf nun. Nah, di dalam nun itu bercabang dua. Apakah kita masuk di dalam orang yang punya ilmu, anak-anakku sekalian, masuk nun yang pertama, ataukah kita punya ilmu masuk nun yang kedua? Nun, kalau kita punya ilmu masuk nun yang pertama. Nun tadi itu adalah nun, adalah nurun. Al-ilmu nurun, masuk di dalam nur, cahaya. Di situ cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala masuk di situ dan akan menyelamatkan orang yang punya ilmu di dini wa dunya wal akhirah. Semoga kita masuk nun yang pertama, amin Allahumma. Tapi kalau kita masuk kepada nun yang kedua, nun yang kedua bukan nurullah, tetapi an-nar, neraka. Na'udzubillahi min, itulah ilmu yang tidak bermanfaat. Dari mana segi tidak bermanfaatnya? Rentetannya, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuqda li'asi. Orang yang mempunyai ilmu, tapi ilmunya adalah dibuat untuk bermaksiat, dan jalan-jalan yang maksiat, jalan-jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang mempunyai ilmu yang demikian masuk nun yang kedua, yaitu an-nar, nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Ini sepintas kilas saya membahas tentang nur, ilmu yang diberikan kepada kita semuanya, yang harus dicari oleh kita semuanya, yang harus didapati oleh kita semuanya, supaya kita jadi orang yang selamat dan bahagia di dini wa dunya wal akhirah, amin Allahumma. Bagi yang sudah punya ilmu,
bagi kita semuanya, baik yang baru keluar dari pendidikan ataupun yang sudah lama, baik yang memegang ilmu ini sudah jadi ustadz, jadi kiai, jadi ustadzah, jadi ulama dan lain sebagainya. Ingat, yang perlu diingat satu adalah bahwa ilmu itu adalah masuk daripada sifat Allah. Ilmu itu masuk daripada sifat Allah. Sifat yang 20 sifat masuk alimat. Masuk alimat di sini. Nah, kita diberi amanat oleh Allah. Serpihan dari ilmunya Allah. Kalau diibaratkan pasir di lautan itu, tetesan-tetesan serpihan ilmunya Allah, satu biji pasir di laut itu masih dipecah-pecah beberapa pecahan, sehingga itu pecahan yang sangat kecilnya itu seperti atom itu diberikan amanat itu kepada kita semuanya yang punya ilmu. Maka hati-hatilah yang punya ilmu, karena kita mempunyai amanah. Di situ adalah tertera sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga di dalam sanubari kita, zahiran wa batinan. Mempunyai ilmu, karena jaga sebetul-betulnya, karena itu adalah serpihan-serpihan daripada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita semuanya hati-hati. Semoga kita bisa memegang amanah ini, dan apabila kita kuat dan tahan bisa memegang amanah ini, maka insya Allah kita semuanya akan jadi orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sampai di sinilah kiranya, tidak bisa panjang lebar, ini pun sudah kepanjangan. Saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya memohon kepada anak-anakku semuanya, teruskan mencari ilmunya Allah dan cari ilmu yang bermanfaat, supaya antum semuanya jadi orang yang berguna dan yang berbahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin 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 Allahumma amin. Kamentolah kirana yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, semoga dan mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, jadi perantaraan keselamatan dan kebahagiaan kita semuanya di dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Berhubung sekarang disuruh berdoa sekalian sama kepala MDO, mari kita semuanya kita baca Fatihah, dikhususkan kepada yang mempunyai nama yaitu Mbah Waliarja. Semoga dan mudah-mudahan Mbah Waliarja diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah dan diterima semua amal bagusnya oleh Allah, dan mendapat kenikmatan dan kebahagiaan sampai akhir nanti, dan kita semuanya dapat barokahnya, dan anak-anakku juga semuanya santriwan-santriwati dapat manfaatnya juga, dapat barokahnya juga, sehingga ilmunya ilmu yang bermanfaat, dan kita semuanya juga barokahnya beliau jadi orang yang selamat dan bahagia fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa khususan wa hadiyatan ila hadrati Mbah Waliarja. Syai'un lillahi lana wa lahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Allahumma ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Fattah ya Razzaq, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Allah ya Mujib istajib du'ana, ya Mujib birahmatika ya Allah ya Arhamar Rahimin, wa bi barakatil Qur'anil Azim.
وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحق وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مكروبا إلا نفسته ولا دينا إلا أقضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا طفلا إلا ربيته وأصلحته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا الله يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلامذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى ولا تجعلنا وأولادنا وتلامذنا من أهل الشر وأهل الضير وأهل المعاصي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة وبكرمة وبفضيلة وبسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين يا الله يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Fil. Dan untuk membagikan hadiahnya, membagikan hadiahnya 3 Kamil, 2 Mufi, 1 Gilang. Sudah betul di situ posisinya? Untuk membagikan hadiahnya kami mohon kepada Ustadz Kafa didampingi oleh Ustazah Intan. Disilahkan. Surat Al-Fil. Satu Gilang. Dua Mufi. 3 Kamil. Ya, disilahkan turun. Tidak usah turun Pak Ustadz. Usah turun. Pak Ustadznya nggak usah turun. Ayo sampean turun ki. Event kancana selain mungkin. Lamankan di foto. Turun ki. Selanjutnya lomba baca doa kunut. Juara 1
Ananda Syakhiyatul Ilmiah. Juara 2 Safinatus Sidqiyah. Yang ketiga Humairah. Ayo disilahkan Pak Ustadz dan Ustazah. Iya, turun sekarang. Dilanjut dengan baca pidato, lomba baca pidato. Juara 3 Durratun Nasihah. Juara 2 Syakhiyatul Ilmiah. Dan juara 1 baca pidato diraih oleh Ananda Safinatus Sidqiyah. Inilah tadi pemenang lomba dari kelas 1 sampai kelas 3. Dilanjutkan dengan pembagian hadiah lomba dari kelas 4 sampai kelas 6. Lomba pertama, Tartil Quran. Juara 1 diraih oleh Ananda Muradatul Hurriyah. Juara 2 diraih oleh Ananda Lailatul Mustajabah. Dan juara ketiga diraih oleh Ananda Febiatul Zahra. Dilanjut dengan lomba baca doa kunut. Doa wudhu. Kelas 4 sampai kelas 6, mohon maaf para hadirin, bukan baca doa kunut tapi baca doa berwudhu dan doa selesai berwudhu. Lomba baca doa berwudhu, juara 1 diraih oleh Ananda Lailatul Mustajabah. Juara 2 diraih oleh Ananda Rafiatul Adawiyah. Sedangkan juara ketiga diraih oleh Ananda Layinatul Maziyah.
Lomba terakhir baca pidato dari kelas 4 sampai kelas 6. Lomba baca pidato juara 3 diraih oleh Ananda Duratul Habibah. Juara kedua diraih oleh Ananda Febiatul Zahro, dan juara pertama diraih oleh Ananda Adila Putri Afrindiani. Dan untuk membagikan hadiahnya kami mohon kepada yang terhormat Bapak Abdul Gharib, disilahkan. Ya, inilah para Bapak Ibu hadirin pemenang juara lomba haflah akhir sana yang diadakan oleh MDU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ajmili dhalimin bidzalimin wa arijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ajlili dhalimin bidzalimin wa akhrijna min dhalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bashar salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibina
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.